Deon Kudel, Annyeonghaseyo, 저는 박대현이라고 합니다. Seperti biasa, sesuai dengan judul video yang ada di depan layar kalian saat ini, kali ini kita akan coba mempelajari kata tunjuk benda, tempat, tindakan, dan ukuran satuan jumlah dalam bahasa Korea. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, kita introducing channel ini terlebih dahulu kepada teman-teman kita yang baru datang. Selamat datang di channel This is Visa Leviano. Di channel ini, kalian tidak akan hanya bertemu dengan materi bahasa Korea, namun kedepannya kalian juga akan bertemu video-video dengan pembahasan menarik dan seru lainnya dari dunia entertainment, historical, politik, cases, crime, and horror. Bersama Deon Hanguko, channel ini juga sedang membuka kursus daring bahasa Korea gratis. Jadi tunggu apa lagi? Jika channel ini rasanya cocok dengan gaya kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan oleh video-video aku selanjutnya. Untuk yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, aku ucapkan terima kasih banyak dan let's go! Kita mulai videonya. Baik, jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah kata tunjuk benda dalam bahasa Korea. Kata tunjuk benda dalam bahasa Korea itu ada 3. Yang pertama ada i, artinya ini. Digunakan untuk benda yang jaraknya dekat dengan pembicara, namun jauh dengan pendengar atau lawan bicara. Jadi contohnya aku ini pembicaranya dan kalian adalah lawan bicaranya. Nah, contoh meja. Di depan kita ini ada meja dan jaraknya sama-sama dekat karena kita berada di meja yang sama, maka kita gunakan kata ini, kata i. Meja ini karena posisinya berada di depan kita. Kemudian kata tunjuk yang kedua ada ke. Ke itu artinya itu. Digunakan untuk benda yang jaraknya jauh dari pembicara namun dekat dengan pendengar atau lawan bicara, yang mungkin dipegang barangnya atau dipakai atau berada di sekitar lawan bicara kita. Contohnya mungkin kita berada di satu kos yang sama dan ternyata handuk kita ini sama jenisnya sehingga mungkin sering tertukar. Jadi pada saat kalian mandi, handuk aku ternyata dipakai oleh kalian. Jadi mungkin aku menegur kalian, "Hey, itu handuk aku." "Hey, itu handuk aku." Posisi handuknya itu mungkin ada di tangan dia, begitu. Ada di tangan kalian. Nah, seperti itu. Kemudian kata tunjuk yang ketiga, jo. Artinya itu juga. Loh, bedanya apa, Kak? Ya, untuk jo itu digunakan untuk benda yang jaraknya sama-sama jauh, baik itu dari pembicara maupun si pendengar atau lawan bicaranya. Contoh bintang, letaknya kan jauh dari kita gitu, sama-sama jauh. Sama seperti kamu yang sangat jauh sekali sehingga sulit untuk aku gapai. Ya baik, cara penggunaannya kita lihat letak benda atau barangnya itu di mana, kemudian tambah kata ganti benda atau kata ganti orang. Nah, di sini sudah ada contoh kata-kata tersebut. Nah, untuk kata ganti benda itu contohnya seperti tas, sepatu, papan tulis, kemudian meja. Dan untuk kata ganti orang itu mungkin ada orang, pria, wanita, dan pelajar, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, contoh orang ini, orang itu, pria ini, pria itu, wanita ini, wanita itu, pelajar ini, pelajar itu, seperti itu. Kata tunjuk i yang artinya ini tambah kata benda. Nah, di sini sudah ada kata benda dan kata ganti orang. Contoh yang pertama, i sarang artinya cinta ini. Kemudian ke yoja artinya perempuan itu. Ya, mungkin aku sedang menunjuk seorang perempuan dan perempuan itu letaknya berada di sekitar kalian, begitu. Kemudian jo yoja perempuan itu. Ya, mungkin aku sedang menceritakan seorang perempuan dan perempuan ini mungkin berada di tempat yang jauh di sana, seperti itu. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat struktur kalimat yang berbeda dari kedua bahasa ini, begitu. Di bahasa kita itu kata ganti orang maupun bendanya berada di posisi pertama, begitu. Berada di depan, cinta, perempuan, perempuan. Sedangkan dalam bahasa Korea itu posisinya berada di akhir. Jadi kata tunjuknya dahulu yang berada di depan, yang ditulis terlebih dahulu, begitu. Lalu kalau kita tulis
posisinya sama dengan struktur kalimat bahasa Indonesia bagaimana? Ya tentu akan aneh karena bukan struktur kalimatnya begitu. Jadi struktur kalimat dalam bahasa Korea sama dengan bahasa Inggris ya. This is books ya kan, bukan buktis gitu, bukan. Apakah bisa ditulis seperti ini? Yoja i. Tidak bisa. Dan bahkan saya tidak pernah dengar hal-hal seperti ini. Contoh kalimatnya, yang pertama kata tunjuk i atau ini, 이 사람은 누구세요? Orang ini siapa? Gitu. Saram itu orang, kemudian nuguseyo siapa, kemudian i tadi kata tunjuk benda yang artinya ini, begitu. Kemudian ke 집은 제 집이에요. Mungkin contohnya aku sedang video call dengan sahabat Deon, ya aku sedang mencari alamat rumah kalian gitu. Kemudian karena bingung aku coba video call, ya rumah kamu di mana sebenarnya ini? Kemudian kalian menunjuk begitu. Itu rumah milikku begitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga jo. Contoh kalimatnya 저 여자는 제 여자친구예요. Atau kita ganti namja, 저 남자는 제 남자친구예요. Nah, ini mungkin aku sedang menceritakan atau menggibahkan perempuan begitu kan. Tiba-tiba kalian menyaut, perempuan itu pacarku loh gitu. Oh, perempuan itu pacarku, atau oh, pria itu pacarku, laki-laki itu pacarku. Seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, jika kita ingin menunjuk sesuatu tanpa menyebutkan bendanya bagaimana? Contoh, ini apa? Itu apa? Begitu, ya kan? Nah, ternyata gampang sekali. Cukup lihat bendanya itu posisinya di mana, kemudian tambah got ya. Got ini bisa kita artikan sebagai benda atau barang. Contoh, igot, igosen, igonen, igon. Nah, artinya ini atau benda ini, begitu. Untuk kedua kata ini, itu bahasanya terlalu bagus sekali sehingga jarang sekali digunakan oleh orang sekarang. Karena seperti yang kita tahu, seiring perkembangannya zaman, bahasa itu bisa berevolusi. Ya, mungkin karena pengaruh dunia luar, ya. Mungkin masih sering ditemukan di negara bagian utara karena mereka sangat menjunjung sekali nilai sebuah bahasa agar tidak terpengaruh oleh bahasa luar begitu. Contohnya saja bahasa kita sekarang ini sudah banyak sekali bahasa serapan-serapan ya, baik itu dari bahasa Arab atau bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Inggris, sudah campur aduk begitu. Jadi lebih natural kita bisa gunakan igonen atau igon atau IG. Kemudian yang kedua kegot, kegosen, kegonen, kegon, kege, yang artinya itu, benda itu. Yang ketiga jogot, jogosen, jogonen, jogon, dan joge, artinya itu, benda itu. Sama, hanya beda letaknya saja. Contoh kalimatnya, yang pertama 이것은 무엇입니까? Atau 이거 뭐예요? Ini benda apa? Atau ini apa? Nah, untuk pengertian sendiri, jika kita menemukan sebuah kalimat, kita sesuaikan saja dengan budaya bahasa kita gitu. Sekiranya apakah jika kita artikan seperti ini akan terlihat natural, akan terdengar natural apa tidak gitu. Karena kita memang tidak bisa mentah-mentah mengartikan sebuah bahasa asing itu ke dalam bahasa kita gitu. Contoh bahasa Inggris, kata good morning yang kalau kita artikan mentah-mentah artinya pagi baik gitu, sedangkan tidak ada orang Indonesia satupun yang mengatakan kata sapaan pagi baik di pagi hari. Yang ada selamat pagi. Nah, jadi karena ini benda apa, dikatakan benar bisa nggak? Bisa, tapi kurang natural. Maka diartikan ini apa gitu. Jadi mungkin God ini hanya formalitas saja. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, kalimat-kalimat seperti ini itu biasanya kita temukan di situasi formal, ya mungkin koran ataupun warta berita seperti itu, atau mungkin sering digunakan oleh orang-orang di negara bagian utara ya, North Korea, 이것은 무엇입니까? Ya, atau biasanya sering kita dengar-dengar di drama Seguk, drama-drama kolosal, drama-drama sejarah Korea di zaman-zaman Joseon ya. Kemudian yang kedua, 그것은 누구입니까? Atau 그건 누구예요? Itu siapa? Gitu. Kemudian ketiga, 저것은 별입니다. 저건 별이에요. Benda itu adalah bintang atau itu bintang gitu. Ya kan, benda itu adalah bintang. Benar? Ya benar gitu. Tapi terlalu baku dan sangat sekali jarang dan sangat jarang sekali digunakan.
kita masuk ke kata tunjuk tempat dalam bahasa Korea. Nah, untuk kata tunjuk tempat, kita hanya perlu ganti dari got menjadi good ya. Good ini artinya tempat begitu. Yang pertama ada igut atau yogi. Digunakan untuk tempat yang jaraknya dekat dengan pembicara namun jauh dengan pendengar atau lawan bicara. Kemudian yang kedua ada kegot atau gogi. Digunakan untuk tempat yang jaraknya jauh dari pembicara namun dekat dengan pendengar atau lawan bicaranya. Yang ketiga jogot atau jogi digunakan untuk tempat yang jaraknya jauh dari pembicara dan pendengar atau lawan bicaranya. Contoh kalimatnya yang pertama 학생 dari 이곳에 너무 많습니다. Para pelajar sangat banyak di tempat ini. Yang kedua 학생들이 여기에서 너무 많습니다. Para pelajar sangat banyak di sini. Nah, dari sini kita sudah tahu polanya perbedaan antara kita menggunakan ikut atau yogi, ya ikut, kegut atau jogut maupun yogi, hogi dan jogi. Perbedaannya apa? Nah, terletak di artinya, begitu. Sesuaikan saja dengan keinginan yang ingin kita bicarakan. Yang ketiga, 그곳은 학교가 아닙니다. Tempat itu bukan sekolah. 그것은 itu 학교가 sekolah 아닙니다. Bukan. Kemudian yang keempat ada 거기는 우리 집이에요. Di sana adalah rumahku. Begitu. Ya mungkin contohnya aku sedang bertanya begitu. Di antara rumah ini, rumah mana yang punya kamu? Begitu. Posisi rumahnya ini ada di sekitar aku begitu. Namun posisinya kalian mungkin ada 10 meter dari tempat aku bicara. Nah, kemudian kalian mengatakan 거기는 우리 집이에요. Di sana adalah rumahku. Di sana rumahku, gitu. Yang kelima, 저것은 병원입니다. Tempat itu adalah rumah sakit. Ya mungkin kita sedang bercerita begitu tentang sebuah gedung begitu. Oh, di Seoul itu ada gedungnya ikonik loh. Begitu sering dibuat drama gitu. Lalu kalian menyinggung, oh tempat itu adalah rumah sakit begitu. Oh gedung itu rumah sakit seperti itu. Kemudian yang keenam, 저기는 슈퍼마켓이 너무 많습니다. Di sana ada banyak supermarket yang mungkin kita sedang menciptakan sebuah negara orang lain ya. Kemudian kita menyinggung begitu bahwasanya di negara tersebut supermarketnya ada banyak sekali begitu. Ya tidak harus jauh-jauh negara orang ya, mungkin kota lain ya, masih sekitar Indonesia saja. Kemudian kita masuk ke kata tunjuk tindakan dalam bahasa Korea. Nah, seperti biasa, tinggal dilihat. Namun kali ini adalah perbuatan ya. Nah, perbuatan yang dilihat itu posisinya berada di dekat kita kah? Atau mungkin jauh? Nah, tinggal dilihat situasinya. Kemudian ditambah roke. Di sini ada hukum asimilasi pengucapan dalam Hangul ya. Kiet bertemu giok maka dibaca kiet. Yang pertama iroke, ireo atau ire. Artinya seperti ini atau begini. Yang kedua keroke, kereo, kere. Artinya seperti itu atau begitu. Yang ketiga, joroke, artinya seperti itu atau begitu. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 ini kan ada 3 jenis. Itu sama-sama sering digunakan. Jadi, kita tinggal perlu pilih saja ingin menggunakan yang mana gitu. Contoh iroke, itu bisa juga diberi akhiran yo seperti ini. Iroke yo agar lebih sopan. Ini kan bentuknya masih banmal ini ya. Derajatnya sama dengan ire ini. Iroke dengan ire, keroke dengan kere itu derajatnya masih sama-sama banmal. Jadi harus masih kita tambah yo ya. Irokeo atau ireo atau kerokeo atau kreo. Namun biasanya orang Korea juga pada saat mengetik begitu ya, biasanya yo ini sering juga ditulis seperti ini, seperti yo gitu. Memang secara tata bahasa salah, namun sepertinya itu adalah sebuah budaya. Seperti yang aku katakan di awal, seiring perkembangannya zaman, bahasa bisa berubah begitu. Yang tadinya mungkin tata bahasanya salah ini, namun lama-lama mulai diterima oleh masyarakat seperti itu. Yang tentunya sudah sepantasnya kita menggunakan bahasa yang benar. Contoh kalimatnya yang pertama ada 이렇게 합시다. Ayo seperti ini. Begini yuk. Yang kedua, 그렇게 하면 안 됩니다. Tidak boleh seperti itu atau tidak boleh begitu. Yang ketiga, 저렇게 안 좋습니다. Seperti itu tidak baik atau tidak bagus. Begitu.
Kita masuk ke kata tunjuk ukuran satuan jumlah dalam bahasa Korea. Ya, masih sama, hanya perlu kita tambahkan mankem. Mankem itu bisa kita artikan sebanyak. Ya, contoh yang pertama, imankem, sebanyak ini. Segini. Yang kedua, kemankem, yang artinya sebanyak itu, segitu. Yang ketiga, jomankem, sebanyak itu, segitu. Contoh kalimatnya, yang pertama, Pabi imankem juseyo. Tolong berikan nasi sebanyak ini. Tolong berikan nasi segini juga ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jodo kemankem juseyo. Berikan saya sebanyak itu juga. Berikan saya segitu juga. Itu sebanyak itu juga. Yang ketiga, giga jomankem,입니다. Panjangnya segitu. Ya, di sini sudah ada contoh percakapan seputar kata tunjuk benda. Yang pertama, 이거 뭐예요? Atau 이게 뭐예요? Ini apa? 그거 빌동이에요. Ini adalah kotak pensil. Bisa gunakan 그거 atau 그게 ya, sama saja. 그거 뭐예요? Itu apa? 그거 새예요. Itu adalah burung. 저거 남자예요? Apakah itu pria? Ya, mungkin mereka sedang menceritakan seseorang yang letaknya berada jauh dengan mereka. 아니요, 저거 남자가 아니에요. 저거 여자예요. Bukan, itu bukan pria, itu wanita. Ya, mungkin teman kita ini rabun matanya begitu. Atau waktu mereka berbicara itu waktunya sudah di malam hari, sehingga sulit untuk melihat seseorang yang jaraknya jauh. Atau mungkin orang yang dibicarakan ini letaknya 10 km lebih jauh. Ya, mungkin. Oke, mungkin sekian dahulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan oleh video-video aku selanjutnya. Untuk yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, 감사합니다. 많이 사랑해주세요.